dan memberi nasihat itu. Kalau dalam Kisah Rasul pasal yang ke-11 tadi, dia menasihati mereka. Menasihati bahasa aslinya adalah para kaleo. Para artinya mari datang. Kaleo bicara. Dia bicara, memberi nasihat. Tetapi memberi nasihatnya ini sama seperti dengan sebuah ayat yang kita baca dalam surat Tesalonika. Kita membaca sebuah dalam surat Korintus, 2 Korintus pasal yang ke-8 ayat yang ke-4. Disinilah dia beri nasihat, dia bicara, dia panggil dulu orang itu, mari datang di sisiku dan aku mau berbicara kepadamu. Itu maksudnya kata dalam para kaleo itu. Aku bicara, tapi aku panggil kamu dulu, mari di sisiku dulu. Dan di situ dia berkata dalam 2 Korintus pasal yang ke-8 ayat yang ke-4. Saya baca mulai dari ayat 1 dulu. Di sana tertulis, saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu entah kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia, tentang kasih karunia yang dikaruniakan kepada jemaat-jemaat di Makedonia, selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan. Ini jemaat-jemaat, jadi orang-orang Kristen, saudara. Ya, orang-orang Kristen di Makedonia selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Secara jasmani, secara finansial mereka sangat miskin, tetapi dalam sukacita mereka meluap seperti air berdiri, sudah meluap ya, karena sukacita. Namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka. Kalau ada sukacita, damai, mereka memberi menurut kemampuan mereka. Jadi ini tanda orang suka memberi, ya, seperti Barnabas suka memberi. Kita pun kalau hati kita jernih lalu memberi. Nah, ini orang-orang di Makedonia adalah orang-orang secara finansial sangat miskin, tetapi hati mereka penuh sukacita. Nah, kalau di atasnya ini sudah sukacita, maka di bawah sini juga sukacitanya. Nah, sukacita itu lalu suka memberi. Mereka memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Saya pikir ini bagaimana? Memberi menurut kemampuan. Oh, puji Tuhan. Menurut kemampuan. Berapa dapatnya, dia mampu memberi. Tapi sampai memberi lagi karena sukacita itu dalam hati sampai ke dalam jantung mereka. Sampai mereka rela memberi bukan hanya menurut kemampuan, bahkan melampaui kemampuan mereka. Ada tertulis ini. Meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi, aku menyatakan bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan mereka, dengan kerelaan sendiri, mereka meminta dan mendesak kepada kami. Mereka jemaat di Makedonia mendesak kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus.
Mereka minta, mereka mendesak. Nah, ini kata mendesak inilah yang juga terdapat di dalam apa yang dikatakan tadi dalam di Rasul pasal 11 bahwa Barnabas memberi nasihat kepada mereka. Cara dia memberi nasihat bukan lagi seperti kalau boleh ya atau tidak. Dia mendesak mereka. Nasihatnya itu begitu kuat. Orang-orang baru bertobat, tetapi dia ajarkan mereka bertobat dan sudah tetap setia kepada Tuhan. Itu yang dilakukan oleh Barnabas. Nah, saudara-saudara, mereka baru bertobat. Kalau sudah dipaksa-paksa begitu, rasanya waduh. Tetapi mereka bisa terima. Masa mereka bisa terima?